Ditekan begini dari bawah ke atas. Relax saja. Kemudian ini kita sambung. Set. Nah, subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya kita selesaikan lagi pada bagian ini. Nah, sekarang kita dorong dari bawah ini ya. Ini didorong dari bawah ke atas begini. Didorong dari bawah ke atas begini. Ini bisa beberapa kali. Yang suka meriang, yang kolesterol tinggi, yang tekanan darah tinggi, coba pijat dengan cara seperti ini. Pijat pada punggung, itu bisa mengatasi kolesterol tinggi, bisa mengatasi darah tinggi, bisa mengatasi saraf kejepit. Jadi ini manfaatnya luar biasa sekali. Jika mengikuti video ini dengan baik, maka sakit pada tulang belikat, ya, nyeri pegal di lengan atas, kemudian sakit pada tulang belakang, itu bisa teratasi dengan cara pijat seperti ini. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi video, ya, berbagi tutorial tentang bagaimana cara pijat untuk saraf kejepit dari arah mulai pinggang sampai ke atas. Dari arah di sini, ya, biasanya teman-teman yang paling sakit kalau orang yang saraf terjepit pada bagian ini. Nah, cara mengambilnya dari atas. Jadi ini saya kasih tahu bagaimana cara pijat pada bagian mulai dari tulang panggul sampai ke bagaimana cara membuat agar tulang belakang kembali simetris. Caranya begini. Kita tekan begini ya. Tekan begini modelnya. Jadi yang rapat itu ini ya. Tekan ke atas. Ini untuk sakit pinggang bisa. Untuk yang sering mengalami kelelahan dan pegal bisa. Untuk yang sering merasa masuk angin bisa. Ini tangan bergerak hanya sekitar 1 cm saja diameternya ya. Gerakannya ini hanya sekitar lebih kurang 1 cm. Nah, kemudian kita gerakkan begini. Gerakkan begini. Terus kemudian kita ambil pada bagian ini. Seperti ini. Biasanya ini terasa sakit untuk orang yang sakit pinggang di bagian ini. Jadi tulang panggul di atas ini yang ditekan. Sama seperti di sebelahnya juga begini. Nah, jadi di sini ada urat yang bercabang, saraf sumsum tulang belakang, kemudian di dalam tulang panggul itu bercabang begini. Jadi kalau ada masalah di kaki, sakitnya bisa yang hebat di sini. Nah, kita tekan. Tapi tekanannya ini teman-teman jempol begini ya. Jempol begini tekanannya hanya sekitar 1 cm saja gerakan tangan. Menekan, kemudian putarnya ke arah luar. Jangan ke dalam begini, ke arah luar. Ini untuk mengurai jika ada otot yang bermasalah pada bagian tulang panggul. Nah, seperti ini, sampai di luar begini. Kita gerak-gerakkan seperti ini di kiri kanan. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah cara terbaik untuk mengatasi saraf terjepit, ya. Ini sudah saya praktekkan ke ribuan orang. Termasuk Pak Abdul Rahman, pasien asal Bombana, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Jadi teman-teman bisa melihat ya, cara setelah ini kita urai, kita tekan begini lagi. Tadi pakai jempol, sekarang pakai 4 jari seperti ini. Jadi ini adalah untuk mereposisi otot yang bermasalah yang mengakibatkan urat saraf menjadi bermasalah. Nah, ditekan begini. Nah, kemudian nanti sebelum naik ke atas, ini ditekan-tekan begini sampai betul-betul rasa sakitnya hilang. Seperti ini. Tekan, kemudian kita mulai relaksasi pada bagian otot punggung. Nah, ini direlaksasi ringan dulu begini teman-teman. Direlaksasi ringan seperti ini. Sampai ke atas. Kemudian kita cubit besar di sini.
Nah, jadi kita kembali lagi, direlaksasi dulu seperti ini, ringan saja dengan gerakan yang tidak terlalu terburu-buru, gerakan tidak terlalu cepat, tapi betul-betul gerakan relaksasi. Kita dorong sampai ke atas, tangan dibalik seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai menekan di sini. Ini yang ditekan, ingat 4 cm dari ujung tulang ekor itu tidak boleh kena pijat. Di kiri kanan juga tidak boleh sepanjang 4 cm itu. Karena sangat berbahaya jika dipijat pada bagian itu. Nah, kemudian kita pijat seperti ini. Ditekan, ini di sisi kiri kanan tulang belakang untuk membuat tulang belakang menjadi presisi dan lurus. Posisinya kembali jika ada bantalan tulang yang renggang mungkin di kiri atau dan kanan. Dengan cara seperti ini, saraf terjepit di tulang belakang bisa teratasi dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini setelah menonton. Apa saja fungsinya Pak Mumin untuk pijat seperti itu? Yang ada keluhan di tulang belakang, ini bisa selesai. Tapi dengan catatan, tulang belakang tidak infeksi, tulang belakang tidak ada luka terbuka, tidak ada peradangan, dan tidak ada tumor, serta bukan TB tulang. Ini didorong begini. Nah, pada saat kita mendorong seperti ini, kita bisa mendeteksi, teman-teman. Kalau tiba-tiba ada anggota keluarga di rumah merasa sakit pada bagian ini, coba pijat dengan rileks seperti ini. Dari bawah ke atas, dorong pelan-pelan. Begini, ya. Pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru. Ini tangan saya juga ikut ke atas karena mengikuti, ya, jempol yang menekan. Dorong ke atas seperti ini, pelan-pelan saja. Kemudian setelah di atas, setelah di sini, kita balik tangan, baru cubit besar di sini. Di cubit besar begini, jika ada masalah pada otot pundak yang kaku, ya, suplai oksigen ke otak berkurang, di mana leher sering tegang, coba ini bisa terjangkau juga dengan cara pijat seperti ini. Yang belum subscribe, kalau tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini kita relaksasi saja, teman-teman. Ini tidak perlu terlalu keras. Boleh nggak Pak Mumin dari bawah ke atas? Jangan, karena itu melawan struktur tulang belakang dan bantalan tulang belakang, beresiko menjadi cedera jika dipijat dari atas ke bawah. Ini saya sampaikan karena seperti inilah cara saya membantu orang-orang yang saraf terjepit, membantu orang yang sakit pinggang, membantu orang yang diponis saraf terjepit di lumbal, membantu orang yang sering merasa masuk angin, hipertensi, kolesterol tinggi. Coba dipraktikkan cara pijat seperti ini. Ini sangat efektif sekali. Cara pijat ini bisa memberikan keseimbangan antara saraf sumsum tulang belakang, saraf yang ke arah kaki, dan saraf yang ke otak. Titik keseimbangannya ada pada saraf sumsum tulang belakang. Dan ini adalah salah satu cara untuk merelaksasi saraf di tulang belakang. Didorong begini. Terus dari bawah ke atas. Ringan saja, nggak perlu terlalu buru-buru, ya, karena mungkin teman-teman biasa mengalami dipijit yang tidak berasa itu, misalkan didorong begini, ya, yang bisa mengakibatkan cedera justru pada bagian otot karena terlalu cepat dan keras. Rileks saja begini, dorong dari bawah ke atas. Rileks saja. Yang sering masuk angin, yang biasa gampang meriang, anak kecil yang susah tidur, gelisah, ya, ini cocok untuk anak-anak, cocok untuk orang dewasa, tapi tentu ini tidak boleh terlalu keras. Ringan-ringan saja. Ya, kalau
anak Anda di rumah misalkan gelisah setelah bermain seharian kecapean, kemudian gelisah susah tidur, coba kasih tengkurap seperti ini. Minyak apa yang dipakai? Bisa baby oil, bisa meses krim pijat ya, bisa juga minyak zaitun. Jangan pakai minyak urut yang terlalu panas karena itu kurang bagus ya untuk pijat seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita relaksasi begini lagi. Ini menggunakan gerakan tangan seperti ini ya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe ya. Ini adalah pijat relaksasi untuk mereposisi kembali jika ada otot punggung yang bermasalah karena diponis saraf terjepit, otot punggung bermasalah karena sakit pinggang, salah posisi mengangkat yang mengakibatkan sakit pada pinggang. Ini bisa selesai dengan cara seperti ini. Nah, tekan dari bawah ke atas. Ini kita dari bawah ke atas direlaksasi. Yang biasanya kadang-kadang kalau pertama dipijat teman-teman ada krek di bagian punggung. Jika cara pemijatannya benar, maka setelah selesai pijat, ini didorong begini sudah tidak ada lagi rasa sakit. Ini didorong begini, tidak ada lagi rasa sakit. Begini. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan bahwa, nah ini agak sakit sedikit, kita pastikan tulang belikat pun tidak sakit. Caranya, ini kita ambil dari sini, tapi jangan terlalu ke bawah. Ini cukup sebatas ini saja, kira-kira 4-5 cm dari ujung tulang ekor. Tulang belakang ini kita ikuti sisinya, dorong ke atas begini. Kemudian sampai ke atas ini tidak terlalu kencang mendorongnya teman-teman. Kemudian kita pijat lagi begini. Nih, kita pijat begini teman-teman. Ya, dipijat begini. Dipijat begini, sakit pada tulang belikat, otot leher kaku, tangan sering sakit, ini bisa sembuh dengan cara seperti ini. Ya, jadi sembuh tanpa obat. Oke. Jangan lupa klik tulisan subscribe jika tulisan subscribe yang ada di bawah video ini masih berwarna merah. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan seputar pijat memijat, dengan senang hati insya Allah saya akan membantu teman-teman semuanya. Saya akan berbagi pengalaman sebagai tukang pijit dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, kemudian ini kita tekan dari bawah ke atas begini. Nih. Ditekan begini dari bawah ke atas. Ditekan begini dari bawah ke atas. Relax saja. Kemudian ini kita sambung. Set. Nah, begitu. Teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya kita selesaikan lagi pada bagian ini. Nah, sekarang kita dorong dari bawah ini ya. Ini didorong dari bawah ke atas begini. Didorong dari bawah ke atas begini. Ini bisa beberapa kali. Yang suka meriang, yang kolesterol tinggi, yang tekanan darah tinggi, coba pijat dengan cara seperti ini. Pijat pada punggung itu bisa mengatasi kolesterol tinggi, bisa mengatasi darah tinggi, bisa mengatasi saraf kejepit. Jadi ini manfaatnya luar biasa sekali. Jika mengikuti video ini dengan baik, maka sakit pada tulang belikat, ya, nyeri pegal di lengan atas, kemudian sakit pada tulang belakang, itu bisa teratasi dengan cara pijat seperti ini. Ini. Nah, cara pijat tulang belikat yang benar ini, teman-teman, tuh ditarik begini, mengikuti pinggiran tulang belikat dari bawah ke atas seperti ini, kemudian di sini dicubit besar. Dari bawah ke atas, ini dicubit besar. Oke, dari bawah ke atas seperti ini. Setelah itu, teman-teman, kita posisikan kembali tangan seperti ini, kemudian kita dorong, ya, dari bawah ke atas seperti ini, dengan dua tangan lagi. Tapi ini tidak terlalu cepat, ya, supaya orang yang kita pijat menjadi rileks.
kita yang memijat juga betul-betul bisa memahami mana otot yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Dorong seperti ini ke atas. Jadi cara pijat untuk bagian punggung, pinggang, tulang belakang, tulang belikat, lengkap buat Anda. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini menjadi bisa bermanfaat buat penonton di YouTube. Terima kasih, salam sehat selalu, salam buat keluarga, salam dari tukang pijit terganteng sedunia dari Kota Palopo. Saya Muhammad Mukmin. Mohon maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.